Rahayu, 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 salam sejahtera, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pecinta SP dimanapun sahabat semua berada. Pada tema Sang Kinasih Satrio Piningit kali ini, kita akan mengangkat satu judul, yakni SP Batas Kesabaran yang Tertindas. Wahai sahabat putra putri Nusantara, sebelum kita melanjutkan tema judul pada video kali ini, sudi agar kiranya sahabat putra putri Nusantara semuanya berkenan untuk memberikan supportnya kepada channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe. Semoga sahabat SP semua, sahabat putra putri Nusantara diberkahi oleh Yang Maha Kuasa, anugerah rezeki yang berlipat-lipat, bahkan kesehatan yang senantiasa menghiasi perjalanan sahabat putra putri Nusantara. Wahai sahabat pecinta Sang Kinasih Satrio Piningit, batas kesabaran manusia mulia, manusia suci yang penuh welas asih, tentunya tidak jarang beliau mendapati perlakuan yang tidak mengenakan. Biasanya cenderung akan mudah ditindas ataupun dimanfaatkan oleh orang-orang yang memiliki tingkat kejahatan tinggi di jiwa dan sanubarinya. Mengapa Sang Kinasih sampai tertindas lantaran kesabarannya? Meskipun orang-orang pilihan memiliki kesabaran tanpa batas, beliau selalu cenderung memaafkan kepada orang-orang yang suka menyakitinya. Sang Kinasih Satrio Piningit, beliau begitu tulus, begitu ikhlas, selalu berbaik sangka kepada siapapun yang ditemuinya. Sifat polos, sifat tulusnya yang begitu tinggi, sehingga membuat itu semua menjadi sasaran empuk orang-orang yang terlihat baik namun menyimpan kebusukan. Orang-orang yang hanya di dalam jiwa dan pikirannya adalah mementingkan egonya sendiri. Di saat ini tidak begitu mudah menemukan orang-orang baik. Ketika manusia-manusia jahat menemukan orang yang penuh kesabaran, orang yang penuh ketulusan, tentunya itu akan menjadi sasaran empuk bagi mereka melancarkan aksi-aksinya untuk memperturutkan hawa nafsunya. Sang Kinasih Satrio Piningit, manusia pilihan yang memiliki kesabaran yang begitu luas, selalu memaafkan atas segala kesalahan-kesalahan orang yang menyakitinya. Selalu memaafkan orang-orang yang telah berbuat zalim kepadanya. Sehingga Sang Kinasih selalu saja mendapati perlakuan-perlakuan yang tidak mengenakan ketika bertemu dan berinteraksi dengan masyarakat yang memiliki jiwa penuh kepalsuan, jiwa yang penuh dorongan hawa nafsu, ego, dan angkara murka. Disinilah Sang Kinasih Satrio Piningit mendapat konflik, mendapat hantaman yang bertubi-tubi. Bahkan tidak jarang manusia yang penuh kesabaran ini mendapati keterpurukan hidup yang begitu amat pedih. Beliau terjatuh terpuruk akibat dari orang-orang yang begitu tega merampas segala apa yang ada dengan Sang Kinasih Satrio Piningit. Namun uniknya manusia pilihan ini, meskipun beliau terpuruk, bahkan menghadapi tantangan yang begitu berat di dalam masa-masa penghidupannya, justru dia dapat pulih dengan sendirinya. Justru dia dapat bangkit dan malah menjadi lebih kuat, lebih matang, dan lebih dewasa. Kekuatan alami yang dimiliki Sang Kinasih Satrio Piningit ini membuat sosoknya semakin tangguh, semakin berdiri teguh ketika berulang kali dan hampir setiap kali menemui berbagai macam kesulitan. Sifatnya yang pantang menyerah dan kesabaran yang begitu luas membuat sosok pribadi ini benar-benar menjadi manusia tangguh.
Inilah kasatria yang ada di bumi Nusantara. Kasatria yang bergelar Sang Kinasih Satrio Piningit. Tentunya gelar ini akan menduduki wadah-wadah putra-putri Nusantara yang sedang mengalami hal-hal yang seperti disampaikan pada video kali ini. Selalu cenderung mudah memaafkan, tidak pernah melihat kesalahan ataupun keburukan pada orang lain, polos bagaikan seperti seorang bayi ataupun seorang anak kecil. Akan tetapi kepolosan, keluguan, serta keikhlasannya itu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Sekaligus Yang Maha Kuasa memberikan anugerah dari rasa sakitnya. Sang Kinasih Satrio Piningit itu sendiri terbagi beberapa golongan. Ada cenderung yang masih rawan, yang masih rentan dengan manipulatif orang-orang yang ada di sekitarnya. Sebagian ada yang mampu menyerap tanpa mampu mengontrol, sehingga energi-energi jelek pun di sekitar dia ataupun di tengah masyarakat banyak ketika dia berinteraksi. Sang Kinasih yang kedua ini cenderung mengalami kelelahan karena beliau belum mampu memperisai dirinya, hanya mampu menyerap energi dari yang ada di sekitarnya. Cuman yang kedua ini sudah bisa mampu mendeteksi kejahatan dari orang lain. Sementara Sang Kinasih yang golongan ketiga adalah Sang Kinasih Satrio Piningit yang memiliki kematangan mental, jiwa, bahkan pribadinya telah benar-benar tangguh, telah benar-benar kuat, sehingga beliau mampu memperisai dirinya dan mampu memilah-memilih menyerap energi mana yang perlu beliau serap untuk penyelarasan alam semesta. Orang-orang yang memiliki kesabaran yang begitu luas, merekalah orang-orang yang di setiap langkahnya selalu didampingi ataupun disertai oleh Yang Maha Kuasa, sehingga siapapun yang telah mencelakai ataupun berbuat zalim, berbuat jahat kepadanya, meski sosoknya tidak membalas, akan tetapi karma-karma buruk akan segera menemui, akan segera menimpa orang-orang yang berlaku zalim kepadanya. Itulah segelintir cerita tentang Sang Kinasih ataupun anugerah yang terselimuti, yang tidak semua orang mampu memahami dan melihatnya. Anugerah itu dimiliki oleh wadah yang ada di putra-putri Nusantara, bumi Indonesia kita tercinta. Berbahagialah wahai putra-putri Nusantara yang telah mencapai puncak pencerahan. Salam santun, salam rahayu, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu.